wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Zahara dinul mu'ayyad bi zuhurin Nabi Ahmad. Zahara dinul mu'ayyad bi zuhurin Nabi Ahmad. Ya hanana bi Muhammad. Zalikal fadlu minallah. Allah, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Hadirin yang berkopiah begitu gagahnya, yang berjilbab begitu anggunnya. Mari kita simak bersama-sama. Saat ini kita masih berhadapan dengan krisis multidimensi. Abdul Halim Hasan An-Nadawi dalam karyanya Azmatun Hazal Asri Al-Hakikiyah mengatakan, banyak krisis yang kita hadapi sekarang ini, seperti krisis ekonomi, krisis hukum, krisis politik, krisis moral, terlebih krisis ketauladanan. Harapan kita ke depan mampu bangkit dari berbagai krisis-krisis tersebut sehingga mampu mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Dalam rangka mensosialisasikan cita-cita tersebut, kita memerlukan pemimpin yang memiliki sifat amanah. Kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam manajemen pembangunan sebuah negara. Dengan bahasa lain, leadership is an important aspect of managing. Kepemimpinan merupakan piranti terpenting dalam satu manajemen. Negara yang kaya sumber daya alam ini akan mampu dikelola dengan baik apabila pemimpinnya menjalankan kepemimpinannya dengan amanah, arif dan bijaksana. Namun hadirin, kita tidak bisa menutup mata dan telinga kita. Saat ini, ketika kita melihat kenyataan negeri kita sekarang ini, ternyata sangatlah memprihatin. Dari hasil rilis Dirjen Pengelolaan Utang atau DJPU Kementerian Keuangan pada akhir bulan April tahun 2024, utang Indonesia mencapai 8.041,1 triliun. Artinya, kalau dibagikan dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini, maka secara otomatis setiap warga negara, bahkan bayi yang baru dilahirkan, sudah menanggung utang negara kurang lebih 28 juta. Namun anehnya hadirin, para pemimpin atau para pejabat di negeri ini justru kekayaannya semakin melimpah ruah. Utang negara membuat rakyat semakin menderita dan susah, tapi pejabatnya malah hidup dengan bermewah-mewah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, mewujudkan pemimpin yang ideal, perspektif Al-Quran merupakan judul Syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran, yakni surah Al-Baqarah ayat 30 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ
Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku berlindung kepada Allah dari usikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam tafsir Al-Quranul Azim karya Imam Ibnu Katsir juz 1 halaman 71 dijelaskan bahwa Allah memberitahukan ihwal pemberian karunia kepada Bani Adam dan penghormatan kepada mereka dengan membicarakan mereka di Al-Mala'ul A'la sebelum mereka dijadikan. Ini menunjukkan bahwa Nabi Adam dan turunannya manusia adalah makhluk yang istimewa. Pada ayat tersebut ditegaskan bahwa Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah, yaitu pemimpin di muka bumi. Sebagaimana terangkai pada kalimat Inni ja'ilu fil ardi khalifah, ay khalaqa fil ardi wa muttakhidha fiha khalifatan yukhlifuni fi tawfiri ahkami fiha. Artinya, aku telah menciptakan dan menjadikan di muka bumi seorang pemimpin untuk menggantikanku dalam meneruskan hukum-hukumku di muka bumi. Demikianlah penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir. Secara umum, ayat tersebut menjelaskan bahwa walaupun kita kecil, mungil, hitam tapi manis, kita adalah khalifah. Tidak pandang bulu apakah kita seorang pejabat atau konglomerat atau tukang obat sekalipun. Allah tetap mengatakan kita khalifah fil ardh, khalifah di muka bumi. Lantas timbul pertanyaan, bagaimana kondisi objektif para pemimpin kita sekarang ini? Alhamdulillah hadirin, kita patut mengacungkan jempol terhadap para pemimpin kita sekarang ini, baik di eksekutif maupun di legislatif. Sejak sebelum jadi pemimpinnya saja masuk keluar kampung,
membagikan bantuan kepada duafa, menebar senyum yang terpajang di baliho-baliho, menghiasi seluruh pelosok kota, menyampaikan janji-janji manis yang membuat hati rakyat terpesona. Setelah terpilih, alhamdulillah, sepenuh hati berkomitmen pada janji. Namun hadirin, kita tidak bisa menutup mata dan telinga kita untuk mengungkapkan sebuah realitas yang membuat kalbu terasa pilu, karena di balik semua itu kita masih sering menemukan oknum-oknum pemimpin dan pejabat penjilat yang sangat menyengsarakan rakyat demi nafsu dan syahwat. Pemimpin berotak cerdik, Pandai berpolitik, namun berjiwa licik, bermental picik, berperilaku munafik, janjinya membantu wong cilik, tetapi nyatanya hanya mampu membuat rakyat panik karena urusan ekonomi semakin tercekik. Betul hadirin? Sebelum terpilih mengumbar janji, andai saya terpilih, rumah sakit gratis. setelah terpilih, Nyatanya sakit di rumah yang gratis. na'udzubillahi min dzalik. Agar kedamaian, ketentraman, kemakmuran dan keberkahan hadir di negeri kita, pemimpinnya wajib memiliki sifat amanah sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 sebagai berikut. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Inna Allaha ni'ma ya'idukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. Inna Allaha kana sami'an basira. Sadaqallahul azim. Sungguh Allah menyerupu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya secara adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Maha benar Allah dan Maha agung atas segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kata amanah dalam ayat tersebut ialah amanatun jam'un min amanatin. Secara rinci, Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitabnya Tafsir Al-Maraghi jilid 2 halaman 69 sampai 70 bahwa amanah itu dibagi pada 3 bagian. Yang pertama, amanatul abdi ma'a rabbih, Amanah seorang hamba bersama Tuhannya. Yang kedua, amanatul abdi ma'an nas, Amanah seorang hamba bersama manusia lainnya. Yang ketiga, amanatul abdi ma'a nafsihi, Amanah seorang hamba kepada dirinya sendiri. Aku melihat para pemimpin yang bertopeng. Wajah-wajah dingin yang berkelebat dalam kabut samar, dalam gelap, dalam diam. Aku menyaksikan wajah pemimpin seraka yang menjara. Pelahap apa saja, meski sudah diberikan semuanya dengan berlimpah ruah. Lalu, kenapa rakyat hanya kamu beri remah-remah? Dari sisa-sisa meja makan si seraka yang kamu lap hingga berserak tumpah. Sebagai kesimpulan, saat ini kita masih terus mencari pemimpin yang kepemimpinannya menauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pemimpin yang benar-benar merasakan penderitaan rakyatnya. Rasulullah mengamalkan Al-Quran dalam menjalankan kepemimpinannya, sehingga beliau berhasil memimpin rakyat dan negerinya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Anak-anak nonton Upin-Ipin, meja berantakan, minta dirapiin. Kalau ditunjuk jadi pemimpin, jangan manja minta disuapin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.